Halo, masih di modul Jago CapCut dan di modul kali ini kita akan belajar kembali cara bikin frame. Nah, sebenarnya di modul nomor 37 itu sudah saya bahas cara bikin frame. Mungkin masih banyak yang bingung nih, karena masih pakai cuman satu contoh aja nih dan belum bisa lebih kreatif lagi ya cara berpikirnya untuk bikin konten. Nah, kali ini saya akan kasih beberapa tips-tips yang semoga aja dengan tutorial kali ini, praktek kali ini akan lebih bisa bikin teman-teman semakin kreatif lagi dalam bikin konten. Nah, kita di sini pakai konten frame estetik atau frame apapun yang kita inginkan. Misalkan contoh kontennya seperti ini ya. Ya, nih kalau di sini menggunakan frame Polaroid. Nah, mungkin contoh lainnya frame lain seperti ini. Nah, seperti ini. Ini di frame ke-7 sudah saya ajarkan ya, mode cara bikin frame seperti ini. Nah, caranya kalau di sini saya akan praktekkan menggunakan PicsArt ya. Bisa aja pakai Canva, itu terserah teman-teman kalau lebih ahli pakai Canva. Kalau saya di sini misalkan contohnya pakai PicsArt. Dan kita langsung aja masuk ke PicsArt. Oke, kita pilih latar ya. Nah, lagi-lagi atur aja nih mau rasionya yang seberapa. Kalau misalkan untuk konten vertikal ya pakai rasio seperti ini. Dan kita tambahkan dulu backgroundnya. Ini bebas lagi nih backgroundnya. Teman-teman bisa pilih background apapun. Misalkan kalau teman-teman masih bingung nih, saya kasih ajarkan nih. Pilih background di Pinterest. Kita cari aja ya, langsung aja ke Pinterest. Misalkan kita mau pakai background estetik, nah udah tinggal klik aja di bagian atas estetik background dan udah pilih aja nih yang mana kita mau ya. Mau ini bisa tinggal di download, unduh gambar. Kalau misalkan mau cari yang lain juga bisa, misalkan yang ini ya udah tinggal diunduh aja. Mau yang mana bebas nih, tergantung kita mau pakai yang mana. Mau yang bunga-bunga, mau yang ala-ala koran, atau mau yang pastel, bebas ya teman-teman. Sekali lagi ini tergantung kreativitas kita dalam bikin konten. Anggaplah sudah kita buat, kita masuk ke PicsArtnya lagi, kita tambahkan aja gambar yang ingin kita pakai jadi backgroundnya dulu nih. Misalkan ini, nah ini tarik full, sudah. Nah, oke, anggaplah seperti ini. Kalau sudah, nah kita pilih stiker ya. Kita pilih stiker. Kalau di sini misalkan saya pilih misalkan Polaroid ya. Udah nih, pilih aja nih mau Polaroid yang mana kita pakai. Bebas. Anggaplah contohnya ini. Nah, sudah kita tambahkan di sini. Terus yang kemudian kita lakukan adalah kita akan hapus yang bagian sini nih. Nah, klik bagian gambar yang background tadi, pilih hapus. Habis itu klik hapus yang ini. Lalu hapus aja nih. Kalau kita rasa cukup nih ukurannya, ya sudah tinggal oke. Dan save. Misalkan mau contoh frame yang lain bisa, mau pakai frame handphone ya bisa juga. Kita back lagi, anggap kita pakai frame yang lain, backgroundnya ini, ambil contoh aja ya. Sudah, kita tambah stiker, kita bisa klik smartphone atau frame smartphone misalkan. Nah, ini sudah nih, bebas nih kita mau pilih, mau yang pakai ada tangannya, mau yang tanpa tangan, bebas. Misalkan ini tanpa tangan. Nah, sudah. Klik ini seperti di modul ke-7 tadi. Kalau misalkan kita nggak mau pakai frame smartphone, ya udah tinggal ganti aja frame yang lain. Kalau di modul 7 kemarin saya ajarkan pilih frame-nya itu di Pinterest atau di Google. Nah, kalau di sini rupanya juga menyediakan frame-frame keren ya. Misalkan kita mau pakai frame ini,
Udah nih. Nah, lagi-lagi ini tinggal dihapus saja. Nah, kalau misalkan kita mau pakai frame estetik lagi yang lain, nah ini banyak nih pilihan frame-framenya, bebas. Mau yang unik kayak gini bisa, yang ini juga bisa. Mau frame game misalkan, nah kayak gini juga bisa, misalkan yang ini ya. Nah, ini tinggal tarik aja ukurannya sebesar apa yang kita mau, lalu klik bagian ini, pilih hapus. Udah, hapus aja bagian ini. Nah, ini kalau sudah, klik OK dan save. Dan ini udah jadi satu frame. Kalau misalkan mau buat frame lagi, ini tergantung frame kita aja nih. Nanti tinggal kontennya tuh tinggal dimasukkan jadi overlay ya teman-teman. Nah, anggap kita buat contoh frame lagi nih, biar kamu makin kreatif ya. Saya ajarkan aja nih. Nah, anggaplah ini, udah posisikan. Terus kita mau cari frame lagi yang lain misalkan, ya kan? Frame lucu. Nah, ini bisa pakai frame ini ya. Nah, bebas nih, tergantung kita. Benar-benar sekali lagi tergantung kita nih mau buat konten itu seperti apa ya. Nah, ini banyak nih, tinggal di scroll aja ke bawah. Misalkan yang ini juga bisa dipakai. Nah, atur aja ukurannya, bebas kayak gitu ya. Scroll lagi, nggak suka lagi, ganti lagi, tinggal diganti aja ya, nggak susah ya. Nah, tinggal pandai-pandai aja nih cari frame estetik misalkan. Nah, macam-macam nih, tinggal cari aja. Sama pakai kayak gini juga silahkan. Nah, terus terserah deh, tergantung kita. Intinya sih seperti itu ya. Kalau sudah, kita masuk ke CapCut-nya, mau gabungin video dan segala macamnya. Kita ke CapCut dulu deh, kita contohkan. Nah, kita pilih proyek, pilih video, bebas yang mana aja. Misalkan videonya yang ini tadi, anggaplah yang ini ya. Hanya untuk contoh ya, lagi-lagi contoh. Ini terserah kita mau isinya apa. Kita jadikan dulu formatnya seperti ini. Dan kalau sudah, kita tambahkan overlay, masukkan frame-nya yang sudah kita buat tadi. Udah beres. Dan tinggal ditarik sampai habis. Misalkan videonya masih kebesaran, tinggal kita atur aja, klik bagian klip, atur ukurannya seperti ini. Beres, tinggal dilihat videonya. Dan ini sudah jadi nih, udah beres. Kalaupun mau buat frame sendiri dari aplikasi CapCut-nya langsung bisa, kita hapus yang frame ini ya. Ini tips lagi nih, kita pakai efek, pilih efek video, di scroll ke samping, pilih bingkai. Nah, ini bisa nih kita buat frame sendiri langsung. Mau pakai frame editor foto, nah seperti ini ya. Mau pakai frame TV ya, bebas nih teman-teman. Ini boleh ditambah lagi backgroundnya, terserah kita. Nih kalender, TV lagi. Ini tinggal ditarik sampai full. Kalau yang ingin pakai framenya sampai full ya. Nah, segitu aja sih modul kali ini. Selamat mencoba berkreasi dan semoga kontennya semakin menarik lagi. Dan kita masuk ke modul selanjutnya. Terima kasih.